Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul khabir. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Sobat-sobat yang saya hormati, ikhwani wa fillah, sahabat-sahabat Early Circle, alhamdulillah senang sekali bisa mendampingi sobat-sobat semua di malam hari ini, Minggu malam. Seperti biasa kita berkumpul, kita bersilaturahim, kita belajar bersama, kita mencari inspirasi dari kisah Nabi Agung kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad. Kita di bulan Rabiul Awal ini, bangsa Indonesia ataupun di berbagai negara, biasanya kita merayakan, menselebrasi sebuah momen besar ya, menselebrasi tentang bagaimana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, diperingati, lalu kita pelajari juga bagaimana kisah-kisah hidupnya, bagaimana juga background sebelum ada penyerangan, lalu bagaimana juga kisah-kisah ini menginspirasi orang-orang yang ada di Mekah, menginspirasi generasi setelahnya. Tapi tidak lupa juga kadang-kadang ada juga kontroversi-kontroversi. Ketika kita membahas tentang Maulid Nabi ini, ada saja orang-orang yang mempermasalahkan, membid'ahkan, atau malah jadi berantem, jadi rusak ukhuwah kita. Atau kadang-kadang kita semua menjadi saling memusuhi gara-gara berbeda pendapat, berbeda pandangan. Nah, ini semua sobat-sobat perlu kita perhatikan, perlu kita pelajari, perlu kita benahi. Jangan sampai kita niatnya ingin belajar, kita niatnya ingin menuntut ilmu, tapi malah jadi rusak. Tapi malah orang-orang itu saling memusuhi. Gara-gara apa? Mungkin gara-gara kita tidak belajar dengan benar. Nah, sobat-sobat ikhwani wa fillah, alhamdulillah ya, setidaknya di Early Circle ini, di forum kita akan sama-sama belajar. Bersama. Terima kasih. Bagaimana kita mempelajari surah Nabawiyah itu dengan sistematis dan dengan fakta. Makanya saya sengaja membuat acara ini di acara Early Circle Talk sehingga kita punya leluasa waktu yang cukup untuk berdiskusi. Kalau ini ditampilkan hanya dengan potongan-potongan ceramah ataupun materi-materi singkat 1 menit, 2 menit, tidak mungkin tersampaikan. Akhirnya menjadi kontroversi. Makanya sengaja saya bikin serial ataupun kajian yang cukup utuh tentang masa kelahiran sang Nabi ini, biar sobat-sobat mendapatkan gambaran yang utuh. Kita akan cerita dulu tentang generasi sebelum Rasulullah SAW. Jauh ke atas, yaitu dari zaman Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail ini sebagaimana yang kita tahu adalah bayi yang sengaja Allah perintahkan ke Nabi Ibrahim itu untuk ditempatkan di padang pasir yang kosong. Singkat kata, beliau ini mendapatkan pertolongan Allah ketika kakinya menendang sebuah batu, keluarlah air Zam-Zam kan. Awalnya Makkah itu nggak ada pemukiman sama sekali. Setelah itu ketika ada air Zam-Zam, maka Allah mendatangkan kabilah-kabilah lain untuk tinggal di situ. Salah satunya adalah kabilah Jurhum. Kabilah Jurhum ini dari Yaman. Mereka melewati tanah Arab dan mereka biasanya selalu mencari daerah-daerah yang penuh dengan air. Kalau ada air, oase sedikit saja. Kalau ada misalnya oase lekukan, di situ ada air hujan, sedikit air hujan dan airnya tergenang, itu luar biasa. Bisa dipakai untuk air minum para pengendara ataupun bagi unta dan kuda-kuda mereka. Jadi ketika mereka melewati sebuah teritori, di situ ada air yang dingin, segar, bersih, langsung dari mata air keluar, bukan seperti danau atau bukan seperti oase. Orang-orang ini minta izin, boleh nggak kami tinggal di sini? Itulah kabilah Jurhum yang nanti akan menjadi besannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ismail itu dewasa, kabilah Jurhum membersamai pertumbuhan Nabi Ismail, sehingga Nabi Ismail itu walaupun bapaknya orang Irak,
Ibrahim, dan ibunya orang mana ibunya? Ada yang tahu? Orang Mesir ya. Ibunya orang Mesir. Tapi Nabi Ismail tumbuh sebagai orang Arab karena kabilah Jurhum ini dari Yaman, aslinya dari Arab. Mereka itu sisa-sisa dari kaum-kaum yang pernah Allah hancurkan, kaum yang mendustakan agama, kaum Ad, kaum Samud. Sisanya adalah sebagian orang Arab yang tinggal di Yaman, hijrah kemana-mana. Ketika kabilah Jurhum lewat Mekah, mereka menetap di Mekah, minta izin ke Sayyidah Hajar agar bisa menikmati air Zam-Zam. Tapi air Zam-Zamnya tetap menjadi miliknya keluarga Nabi Ibrahim, keluarga Hajar. Nabi Ismail tumbuh menikah dengan seorang perempuan dari kabilah Jurhum ini. Yang pertama diceraikan, yang kedua akhirnya langgeng. Lalu turun-temurun lah kabilah Arab itu dari kabilah-kabilah yang ada di Makkah itu, suku Quraisy itu awalnya dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Sehingga Nabi Ismail itu sering disebut bapaknya orang-orang Arab. Bapaknya orang-orang Arab. Nah, orang Arab tetap terpencar di mana-mana. Ada yang di Mekah, ada yang di Madinah, di Yathrib saat itu, ada juga yang di Yaman. Nah, yang di Yaman ini ada sebagian orang-orang Arab juga di sana. Cuman agamanya berbeda. Cukup jauh jaraknya ya antara Nabi Ibrahim Ismail ke Nabi Muhammad itu jauh sekali. Nabi Ibrahim itu abad 17 sebelum Masehi. Berarti 1700 tahun sebelum Nabi Isa alaihissalam. Sedangkan Nabi Muhammad itu 570 tahun setelah Nabi Isa alaihissalam. Tambah aja tuh. 17 abad ditambah 6 abad. 22 abad jarak antara Nabi Ibrahim Ismail dan Nabi Muhammad. Nabi Ismail sendiri usianya kira-kira sampai 130 tahunan. Jarak yang selama ini sudah menyebar. Cucu-cucu, cici-cici Nabi Ismail itu kemana-mana. Nah, ada nasab yang pernah dicatat dalam sejarah itu. Dari beberapa buku riwayat, nasabnya cukup detail ya. Dari Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah terus sampai ke atas. Tapi saya ingin menyatakan tentang cara kita memahami informasi. Kita lihat ya, ada 3 kategori. Saya sudah memisahkan 3 kategori ini. Pertama, nasab dari Nabi Muhammad SAW ke Adnan. Ini adalah nasab yang diakui oleh para ulama, sumbernya jelas, ada riwayatnya, dan banyak kesepakatan di antara para ulama itu. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab sampai bin Adnan. Tapi dari Adnan sampai Nabi Ibrahim alaihissalam ini banyak perbedaan pendapat. Banyak perbedaan pendapat dan umumnya riwayat-riwayatnya tidak akurat. Sehingga kita tidak bisa benar-benar mempercayai atau meyakini sanad ataupun urutan bin sampai ke Nabi Ibrahim ini. Kenapa? Udah lama sekali. Dan zaman dulu tidak ada pencatatan ya. Tidak ada catatan sipil juga. Jadi yang warna hijau, sobat-sobat, walaupun ada data sejarahnya, bahkan dituliskan dalam buku-buku sirah seperti buku sirahnya Ibnu Ishaq atau Ibnu Hisham, tapi ini tidak ada riwayatnya. Apalagi dari zaman Nabi Adam, dari zaman Nabi Ibrahim ke Nabi Adam itu sama sekali tidak ada referensinya. Referensi yang menuliskan tentang urutan nasab dari Nabi Ibrahim ke Nabi Adam itu ada di catatan orang-orang Yahudi, Bani Israel. Dan itu dinukil oleh ulama-ulama kita, turun-temurun diajarkan, tercetak, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dan Ustadz Indonesia atau kita yang membaca itu seakan-akan itu dari riwayat yang paling valid, padahal enggak, sobat. Jadi hati-hati bahwa kita bisa membaca informasi ini dengan kesadaran bahwa informasi dari Nabi Ibrahim ke Nabi Adam itu tidak ada riwayat yang bisa dipegang. Nah, kita bisa menghafal nih, tapi ini bukan sebuah kenyataan yang perlu kita yakini. Hanya catatan yang kira-kira diambil oleh ulama-ulama sebagai tambahan. Cuman nggak ada riwayatnya sobat-sobat. Ini penting ya sebagai informasi tambahan. Lalu kita langsung masuk ke cerita bagaimana sumpahnya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ini punya anak banyak. Tapi sebelum nanti punya anak banyak, beliau itu pernah berharap ingin punya banyak anak laki-laki. Nah, ketika punya anak pertama namanya Al-Harith, beliau berdoa kepada Allah. Abdul Muttalib ini sebetulnya menyembah berhala ya, tapi percaya dengan adanya Tuhan, adanya pencipta, adanya Allah. Beliau pernah bersumpah bernazar akan mengorbankan salah satu anaknya ketika dewasa kalau diberikan anak-anak yang banyak. Nazar, ingat ya. Ada nazar di sini. Kalau udah nazar harus ditunaikan. Nggak boleh nggak ditunaikan, apapun konsekuensinya. Kalau udah bernazar, dia sudah bernazar. Kalau anak-anaknya banyak dan sudah dewasa, nanti ada salah satu anak yang akan beliau korbankan. Dan ternyata betul,
Allah memberikan rezeki banyak anak bagi Abdul Muthalib ini. Anaknya kuat-kuat, ganteng-ganteng, karena Abdul Muthalib itu dalam riwayat ini pemuda yang tinggi, besar, putih, tampan, rambutnya itu warna putih. Makanya nama aslinya itu Syaibah. Syaibah itu artinya uban. Rambutnya itu kayak ubannya putih semua, tapi sangat karismatik Abdul Muthalib ini. Makanya anak-anaknya semuanya ganteng-ganteng nih ketika dewasa ini. Di antara 10 anaknya, ada yang mengatakan 13, ada salah seorang anak yang paling beliau cintai, yaitu ayahanda Rasulullah, Abdullah bin Abdul Muthalib. Nah, Abdullah ini paling dicintai oleh Abdul Muthalib, cuman ketika beranjak dewasa, harus menunaikan janji kan. Janjinya harus ditunaikan. Terus ketika ingin menunaikan janjinya, dia mengumpulkan seluruh anak-anaknya. Kira-kira bilang kayak gini, nah saya ini mau pembagian nih, bukan pembagian warisan ya. Ini ada pengumuman, salah satu dari kalian akan disembelih ya. Zaman dulu nggak bisa nolak. Ini titah seorang kepala suku, seorang ayah ataupun pembesar itu harus diikuti, karena nggak ada tempat untuk bergantung juga. Kalau Anda melawan juga, Anda sendirian di padang pasir susah juga, sama dengan mati. Lebih baik mati terhormat, rela dikorbankan oleh ayah. Itu tradisi yang ada di zamannya. Mereka siap untuk mendapatkan undian itu, udah tegang semuanya itu. Diundilah. Biasanya cara mengundi itu dengan menuliskan nama di anak panah. Lalu seluruh anak panahnya itu yang udah ditulis nama dimasukkan ke dalam kotak, dikocok-kocok, nanti dikeluarkan. Ketika ada salah satu anak panah yang keluar dan namanya, nah itulah yang terpilih. Diundi itu di antara 10 anaknya itu. Terpilih ternyata di antara anak-anaknya yang sudah diundi itu, ternyata yang keluar namanya adalah nama Abdullah. Keluar nama Abdullah. Kaget itu. Coba diundi lagi. Ketika keluar namanya Abdullah lagi 3 kali Abdullah. Wah, sedih sekali Abdul Muthalib. Anda bisa membayangkan suasana kejiwaan seorang ayah yang mencintai seorang anak yang dibangga-banggakan, yang ditunggu-tunggu prestasinya, sudah dewasa harus dikorbankan. Setelah itu mulailah masuk ke prosesi pengorbanan. Tapi Abdullah ini dalam riwayat ganteng, karismatik, dan banyak awat-awat yang baper ya dengan Abdullah ini. Banyak orang-orang Quraisy yang juga menyayangkan, udah Abdul Muthalib jangan korbankan. Banyak yang melarang pengorbanan ini. Cuman di saat yang sama mereka juga tahu kalau misalnya melanggar nazar, melanggar sumpah, itu akan dilaknat seumur hidup. Wah, bisa macam-macam cara Allah melaknat itu. Karena mereka punya ya sedikit keyakinan itu ya. Mereka punya keimanan. Walaupun imannya bukan berarti mereka muslim, karena mereka menyekutukan Allah. Mereka tahu ada Tuhan, ada Allah, tapi mereka juga percaya selain ada Allah ada Tuhan-Tuhan kecil, yaitu berhala-berhala. Akhirnya gimana caranya? Ada salah seorang bijak yang menyarankan, "Dah, kamu undi aja antara Abdullah dengan unta. Kalau yang keluar nama unta yang disembelih sebagai pengganti Abdullah. Kalau yang keluar nama Abdullah yang disembelih. Korbankan 10 unta untuk menggantikan Abdullah. Coba undi." Lalu dipakailah idenya itu. 10 unta disiapkan. Kalau unta yang keluar namanya unta disembelih langsung ini. Tapi kalau Abdullah yang keluar, Abdullah disembelih. Ketika diundi dengan qidah namanya, sistem pengundian qidah itu yang panah tadi. Ketika keluar namanya, nama Abdullah lagi. Abdullah yang harus disembelih kan? Unta selamat tuh. Setelah itu coba lagi, korban lagi 10 unta dibanding Abdullah yang disembelih. Kalau Anda punya 10.000 unta, Anda akan melakukan hal yang sama kan? Dibanding mengorbankan anak sendiri. 10 unta lagi. Yang keluar nama Abdullah lagi. 10 unta lagi, nama Abdullah lagi. Sampai 10 kali, setelah 100 unta dikumpulkan, tetap nama Abdullah. Nah, beres itu, yang ke-11 kali ketika diundi lagi, barulah keluar nama unta. Unta itu bahasa Arabnya al-jamal. Ada banyak, ada ratusan, ada ribuan kata untuk unta ya, sinonimnya. Keluarlah kata unta. Wah, alhamdulillah dia senang. Tapi dia masih belum yakin, takut terlaknat ya, takut ini kebetulan. Akhirnya coba sekali lagi. Yang ke-12 kalinya, nama unta lagi. Coba lagi yang ke-13 kalinya, nama unta lagi. Barulah dia yakin. Alhamdulillah, Abdullah selamat dan dikorbankanlah 100 unta itu disembelih. Lalu dipersembahkan di depan berhala mereka. Berhala Hubal itu.
Jadi udahlah, ini prosesi penyelamatan Abdullah ini, dan Allah Subhanahu wa taala yang menyelamatkan Abdullah. Di kemudian hari Rasul mengatakan gini, ana ibnu Dhabihaini, aku adalah anak dari dua orang tokoh, dua orang ayah yang hampir disembelih. Dulu yang pertama adalah Nabi Ismail, yang kedua adalah Abdullah. Selamatlah Abdullah itu. Setelah itu Abdullah udah nyaman lagi hidup. Nah, ini usia pernikahan sekarang nih. 18 atau 20 tahunan. Ada yang mengatakan 23 tahun. Jadi kalau udah masuk usia-usia ini, nah ini udah lampu merah nih, warning nih. Harus udah siap-siap nikah ya. Yang telat itu udah offside. Di usia-usia gini, Abdullah ini mau dinikahkan. Dalam sebuah cerita ada perempuan yang lewat dan melihat Abdullah. Abdullah, kamu mau gak nikah dengan aku? Sampai dinyatain gitu tuh. Sampai ditembak kayak gitu langsung. Saking gantengnya, karena di wajah Abdullah itu ada cahaya putih di keningnya, di dahinya. Beberapa ulama meriwayatkan ada cahaya putih. Jadi para gadis itu pada kesemsem lah dengan Abdullah. Mereka tertarik. Tapi Abdullah di zaman dulu, pernikahan itu diatur oleh keluarga besar. Bahkan sampai sekarang ya, makanya kalau Anda ingin mencoba menembus keluarga para habaib atau keluarga keturunan Arab, susah. Diatur tuh oleh kepala suku atau kepala keluarganya perjodohan. Perjodohan sangat wajar di sana, dan itu boleh-boleh aja, lumrah. Tapi Abdullah, saya akan mengikuti apa yang direkomendasikan oleh ayah saya, Abdul Muthalib. Nah, Abdul Muthalib memilih perempuan paling terhormat. Ini garis paling terhormat di antara semua perempuan-perempuan ataupun perawan-perawan yang ada di Makkah. Dari Bani Zuhra, namanya Aminah binti Wahab. Menikahlah mereka. Ketika menikah, mereka berbulan madu ya, kira-kira 3 sampai 7 harian. Dan setelah itu ketika perempuan-perempuan lain itu melihat Abdullah, pada patah hati semuanya. Tapi mereka melihat ada yang berbeda. Wajah Abdullah sudah tidak lagi cerah seperti sebelumnya. Kenapa? Karena warna putih yang ada di keningnya itu udah nggak ada, udah hilang. Karena udah berpindah ke rahimnya Aminah. Mungkin di situ tanda-tanda DNA Rasulullah SAW yang terlihat dari wajahnya Abdullah. Mulailah mereka menikah. Proses pernikahan dengan lancar. Walaupun Abdullah ini nggak kaya-kaya amat ya, karena masih muda, masih merintis bisnisnya lah. Lalu mereka hidup bersama, mereka menjalani sebagaimana suami istri. Terjadi ikatan suami istri secara biologis yang normal, kira-kira 7 harian, 3 sampai 7 harian. Setelah itu Abdullah dapat undian lagi, dapat jatah tahun tersebut untuk dagang. Karena zaman dulu orang-orang itu dagangnya ke Yaman atau ke Syam. Kalau musim dingin dagangnya ke Yaman, kalau musim panas dagangnya ke Syam. Perhatikan ya, musim dingin ke Yaman, musim panas ke Syam. Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-shaif. Diundilah di antara anak-anak Abdul Muthalib itu, di antara laki-laki yang bisa membawa barang dagangan Abdul Muthalib ke Syam siapa? Ketika diundi, nama yang keluar adalah Abdullah. Wah, susah ini. Kalau Anda pasti akan ngasih 1000 alasan. Enggak, saya pengantin baru, nggak mau kemana-mana. Tapi Abdullah harus pergi. Pergilah Abdullah ini meninggalkan istrinya Aminah. Walaupun beliau tidak tahu bahwa Aminah itu sedang baru hamil gitu. Setelah pernikahan dibuahi dan langsung hamil, langsung jadi ya. Berangkatlah. Ketika berangkat pergi ke sana lumayan berbulan-bulan, dan dalam perjalanan pulang itu beliau sakit di Madinah di rumah keluarganya Aminah. Karena Aminah itu punya keluarga besar, yaitu keluarga dari orang-orang Yathrib. Keluarga neneknya itu tinggal di sana. Karena uyut Rasul pun yang namanya Hashim itu pernah menikah juga dengan salah seorang perempuan Madinah, Salma. Nah, jadi ketika beliau tinggal di keluarganya Salma di Madinah, beliau sakit dan meninggal. Zaman dulu orang sakit itu sangat deg-degan, sobat-sobat. Deg-degan kenapa? Karena obat jarang. Jadi kalau sakit itu peluang meninggal tinggi sekali, apalagi bayi, apalagi anak-anak. Dewasa pun kalau sakit sangat berkemungkinan meninggal. Kenapa? Karena obat masih belum berkembang, ilmu kesehatan. Akhirnya meninggal dalam keadaan Aminah itu sedang mengandung. Warisannya nggak banyak, hanya punya 5 unta, ternak kambing, 1 budak perempuan namanya Ummu Aiman. Selesailah hayat Abdullah ini yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dan dalam keadaan baik. Banyak ulama yang mengatakan bahwa insyaallah Abdullah ini masuk surga karena beliau walaupun belum ada Nabi Muhammad sebagai nabi, tapi beliau tidak pernah menyembah berhala sama sekali. Beda dengan kakeknya. Dengan bapaknya
Abdul Muthalib itu memang menyembah berhala. Tapi kalau Abdullah enggak. Itu selesai ya akhir hayat dari Abdullah bin Abdul Muthalib. Nah, saya punya kalkulasi sedikit ya. Abdullah itu menikah seminggu bareng, setelah itu pergi ke Syam. Bisnis ke Syam itu di musim panas. Musim panas itu kalau kita kalkulasi, kira-kira bulannya itu Juni, Juli, Agustus. 3 bulan itu musim panas. Jadi kalau misalnya dalam masa pernikahan yang 7 hari itu terjadi proses pembuahan, lalu ibunda Rasulullah itu hamil, dan kalau hamilnya ini penuh dengan asumsi dan kalkulasi kasar ya. Kalau misalnya hamil beliau itu 9 bulan 10 hari, maka kalau memang menikahnya itu di musim panas bulan Juni, musim panas itu Juni, Juli, Agustus kira-kira. Di Arab ataupun di Eropa di bulan ini, kecuali kalau di New Zealand, di Australia, di New Zealand itu beda lagi. Sebaliknya dari yang ada di Amerika. Tapi kalau musim panas biasanya pertengahan tahun, Juni, Juli, Agustus. Musim dingin itu nanti mulai November, Desember, Januari itu musim dingin. Biasa seperti itu, polanya sama dari zaman dulu sampai sekarang. Maka kalau kita asumsikan mereka menikah di musim panas karena mau dagang ke Syam di bulan Juni, 9 bulan 10 hari setelahnya, maka satu tahun setelahnya di bulan April 570 Masehi kira-kira lahirnya. Kalau misalnya di bulan Juli nikahnya, maka lahirnya Rasulullah itu bulan Mei 570 Masehi. Begitupun Agustus, maka lahirnya bulan Juni. Ini kalau penanggalan Masehinya. Yang kita tahu adalah para ulama mengkalkulasi tahun lahir Masehi Rasulullah itu 570 Masehi. 570 artinya 570 tahun sejak zaman Nabi Muhammad, sejak zaman Nabi Isa alaihi salam. Nah, sekarang kita akan masuk ke cerita yang lain. Ada seorang penguasa, sobat-sobat. Ada seorang penguasa namanya Dzunwas yang nanti akan menjadi background cerita Abraha. Sebelum kita cerita ke Abraha. Di Yaman itu banyak kerajaan-kerajaan. Salah satunya adalah kerajaan Himyar yang paling besar. Penguasanya, rajanya namanya Likhunai'ah. Susah namanya nih. Likhunai'ah Yanuf Dzushanatir. Sang LGBT ini. Dia ini sering merusak anak-anak raja. Dia undang raja-raja sekitar yang anak-anaknya berpeluang menjadi pengganti dia, suksesor dia, atau yang bisa mengancam tahtanya, diundang ke kerajaannya lalu dia sodomi oleh Likhunai'ah ini. Udah banyak raja-raja mengirimkan anaknya pada kecewa, dan rata-rata anak-anak raja ini setelah diperlakukan seperti itu, self esteemnya hancur bahwa aduh saya mungkin ternodai oleh seseorang ini dan saya kayaknya nggak layak untuk menjadi seorang penguasa. Self esteemnya hancur orang kalau diperlakukan seperti itu. Makanya butuh diterapi dan butuh dibantu untuk bangkit lagi. Nah, sampai ada seorang anak raja, seorang anak penguasa namanya Dzunwas. Dia dikirim juga. Tapi dia pintar. Dia bawa sebilah belati gitu. Sebilah belati. Ketika dibawa ke ruang khusus untuk aksinya oleh oleh Likhunai'ah ini, dia langsung tebas kakinya dan tebas leher Likhunai'ah ini sampai dipenggal. Lalu kepalanya dibawa. Setelah itu dia keliling kota dan orang-orang udah pada nanya, udah pada tahu gimana, basah atau kering katanya. Gimana perlakuannya? Semua orang pada nanya itu, melecehkan dan juga nyinyirin. Gimana? Sama udah diperlakukan sama si raja. Ketika semua orang ngomong kayak gitu, dia angkat kepalanya, dibuka embernya, kepala si raja yang udah dipotong itu dia perlihatkan. Nih, udah saya bunuh nih orang yang selama ini merusak kita. Dari zaman dulu orang paham itu merusak gitu. Setelah itu loh satu bangsa itu pada kaget. Wah, ini ada anak muda berani sekali dan juga dia menunjukkan keberaniannya aksi langsung gitu, nggak hanya omong kosong. Setelah itu akhirnya rakyatnya sepakat menjadikan Dzunwas ini raja. Jadilah dia itu raja. Nah, Dzunwas itu. Di Himyar sendiri, sobat-sobat, banyak orang-orang yang menganut agama Kristen karena dulu ada dai namanya Faimiyun dan juga Abdullah bin Thamir yang pernah melawan raja dan rajanya itu dikalahkan. Akhirnya banyak orang-orang di Najran itu masuk Islam. Di Himyar ini banyak masuk Kristen ya. Di Himyar itu banyak orang-orang yang beragama Nasrani. Nah, Dzunwas ini sekarang jadi penguasa. Tapi pelajarannya apa, sobat-sobat? Kita pelajari dulu. Kerusakan moral dan kehancuran kepercayaan diri adalah modal untuk menghancurkan tokoh-tokoh besar ataupun calon tokoh besar.
Ini dari kisah ini, Anda paham sekarang kan? Jadi kalau Anda ingin jadi tokoh besar, hati-hati dengan reputasi pribadi. Dan yang namanya penyimpangan orientasi seksual, kalau dalam kacamata Islam, itu bagian dari hal-hal yang bisa meruntuhkan harga diri seorang manusia. Bisa meruntuhkan harga diri seorang manusia. Kalau nggak percaya, coba aja. Coba aja jadi penguasa dan memiliki kasus itu. Oh udah, nggak bisa itu. Buruk namanya. Ini pelajaran penting. Dan Li Khunayah ini memang sengaja dia ingin menghancurkan self esteem anak-anak muda yang bisa menjadi raja dengan cara dia sodomi. Nah, ketika dia dewasa dia udah nggak punya kepercayaan dirian lagi untuk bangkit sebagai pemimpin umat gitu ya. Nah, lalu ketika dia berkuasa Zunwas ini, dia ini kejam. Zunwas ini memang suka belajar agama. Dia suka belajar agama. Ketika dia jalan-jalan ke Madinah, ke Yathrib, dia ketemu dengan orang-orang Yahudi. Dia suka belajar agama. Ketemu dengan orang-orang Yahudi dan dia memeluk agama Yahudi. Walaupun dia aslinya bukan orang Yahudi. Karena Yahudi itu ada sebagai agama, ada sebagai ras. Dia memeluk agama Yahudi. Dan setelah itu dia paksakan kerajaannya di Himyar, di Najran, di seluruh area Yaman itu untuk memeluk agama Yahudi dengan paksa. Yang tidak mau masuk agama Yahudi dihukum sama dia. Nah, orang-orang Najran hasil dakwah dari Faimiyun ini, dari Abdullah bin Samir, mereka menentang Dzunwas ini, dan akhirnya Dzunwas ini sebagai tokoh agama yang diktator, dia membantai masyarakatnya dengan menggali sebuah parit besar. Dikumpulkan semuanya di situ dan dia bantai 20.000 orang penduduk Najran mati, yang Kristen semua. Ini diabadikan dalam surat Al-Buruj. Qutila ashabul ukhdud anna lidzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud. Anda hafalkan surat ini. Ini kisah Ashabul Ukhdud. Maka di situ ada represi agama. Represi agama, orang Yahudi menindas Kristen. Nanti ada pembalasannya orang Kristen yang menindas Yahudi. Sehingga kalau Anda baca sejarah dengan baik, dengan hati-hati, Anda akan menemukan sebuah fakta bahwa ternyata yang paling sering berantem bermusuhan sejak zaman dulu sebelum Nabi Muhammad adalah orang Yahudi versus orang Nasrani. Selalu seperti itu. Makanya mereka sebetulnya tidak saling suka. Nggak pernah akur dalam sejarahnya. Kalau sekarang ada akur-akur dikit, nah itu ada beberapa misi lain ya. Tapi dalam sejarahnya mereka tidak pernah akur. Saling membantai terus. Para pengikut Nabi Isa alaihissalam itu diburunya oleh orang-orang Yahudi. Oleh orang Yahudi yang memprovokasi penguasa-penguasa Romawi di Palestina itu. Ini yang terjadi. Maka Yahudi menguasai. Nah, ketika pembantaian ini terjadi, ada beberapa orang yang selamat. Namanya Daus Dzu Tha'laban. Dzu Tha'laban ini selamat. Dan dia menunggang kudanya lari ke sebuah kerajaan Romawi yang besar di ibu kotanya, yaitu Konstantinopel, yang hari ini disebut Istanbul ya. Dia lari ke Konstantinopel. Di Konstantinopel itu dia cerita, curhat lah dengan sang raja, karena dia orang Nasrani. Dan di Konstantinopel itu juga kerajaan yang resmi mengikuti agama Nasrani. Dia minta bantuan, wahai raja, tolong bantu kami dikudeta. Kami ini ditindas, dibantai oleh Dzunwas yang beragama Yahudi. Tolong bantu kami. Cuma Raja Konstantinopel ini melihat, ini kurang menguntungkan membantu kelompok ini. Jauh juga gitu. Kalau mengirimkan tentara Romawi hanya untuk mengalahkan orang-orang yang ada di Yaman, terlalu sepele. Dia akhirnya mendelegasikan. Dia mengirim surat ke Raja Habasyah. Raja Habasyah itu di Ethiopia sekarang. Nama raja di Habasyah itu disebutnya Najasyi. Jadi Najasyi itu bukan sebuah nama, tapi sebuah julukan. Kalau di Indonesia itu Prabu kan, Prabu Siliwangi, Prabu apa. Kalau di Arab itu Sultan ataupun Khalifah. Kalau di Inggris itu King. Nah, kalau di Habasyah disebutnya Najasyi. Jadi Najasyi itu bukan nama, tapi sebutan bagi raja. Najasyi 1, Najasyi 2, Najasyi namanya apa gitu. Nah, dia mengirim surat ke Najasyi yang ada di Habasyah, dan saya prediksi Najasyi yang ada di Habasyah saat ini bukan Najasyi yang ada di zaman Nabi Muhammad, karena mungkin masih kecil Najasyi yang ada di zaman Nabi Muhammad itu. Ini Najasyi paling tidak mungkin bapaknya atau mungkin kakeknya. Nah, dia mengirim surat ke Raja Habasyah untuk mengirimkan bantuan bagi orang-orang Kristen yang ada di Yaman untuk balas dendam di depan orang Yahudi. Lalu Raja Habasyah ini mengirim seorang pemimpin besar namanya Aryad dan panglima perangnya namanya Abraha al-Ashram.
Nanti saya sebut kenapa disebut Al-Ashram. Dikirimlah 2 orang ini dengan 70.000 pasukan berangkat. Ketika sampai di Yaman, udah dilibas habis. Pasukan pasukan Dzunwas itu dilibas habis. Hancurlah kerajaan Dzunwas dan sekarang Habasyah menguasai juga Yaman. Yaman diambil alih oleh Raja Najasyi itu dan menempatkan Aryad sebagai pemimpinnya. Jadi yang sekarang menjadi pemimpin adalah orang mana? Orang Nasrani ya. Orang Kristen sekarang yang menjadi pemimpin di Habasyah. Nah, setelah beberapa tahun ada konflik. Dzunwas sudah beres nih. Dzunwas dalam riwayat itu kabur, menunggang kuda sampai ke laut dan dia bunuh diri, matinya di laut. Wallahu a'lam. Yang jelas setelah beberapa tahun Aryad dengan Abraha ini ada konflik, berebut kekuasaan. Konflik itu makin gede dan hampir memecah belah sebuah negara. Tapi di sini ada pelajaran penting menurut saya, bagus sekali. Abraha ini mengusulkan ke Aryad tentang bahayanya pertentangan antara kita berdua, dia bilang itu. Kalau kita tidak menyelesaikan konflik antar dua penguasa ini, nanti negara akan hancur bareng-bareng. Gimana kalau kita duel? Kalau kita duel, kamu melawan saya dan kita berkelahi. Siapa yang menang, dialah yang akan menjadi penguasa satu-satunya di Yaman ini. Nah, akhirnya Aryad setuju. Duel lah mereka, 1 lawan 1. Ini jantan sekali. Dibanding perang saudara mengadakan kekuatan, udah 1 lawan 1. Karena zaman dulu sobat-sobat memang orang itu melatih kemampuan fisiknya, bela dirinya, sehingga raja itu memang orang yang sangat jago bertarung di depan. Bukan orang yang tidak bisa bergerak karena obesitas misalnya, lamban, hanya punya otak aja tapi nggak memiliki kemampuan fisik, enggak. Raja itu rata-rata adalah orang-orang yang jago bertarung, para satria. Raja itu. Nah, dia menantang. Aryad ini orangnya besar, gede, gagah. Sedangkan Abraha ini kecil, pendek. Tapi ketika bertarung, Abraha ini lebih lincah. Dalam pertarungannya Abraha ini kena sabetan tombak di jidat, hidung dan juga mulutnya sehingga sobek. Makanya dia disebut Abraha al-Ashram. Ashram itu adalah orang yang robek mukanya. Robek aja gitu. Tapi dia balas lagi, akhirnya Aryad tumbang, mati Aryad itu. Sekarang Abraha menjadi penguasa satu-satunya di Yaman. Cuman raja yang ada di Habasyah, Najasyi itu marah. Berani-beraninya dia memberontak terhadap orang kepercayaan saya. Aryad itu orang kepercayaannya Najasyi. Kok berani dia dikudeta itu? Kalau dia berani mengkudeta Aryad, berarti dia juga bisa mengkudeta saya. Ini ancaman nih. Dia bersumpah, saya tidak akan pernah menerima Abraha balik lagi ke Habasyah. Dia dikucilkan. Kalau berani ketemu macam-macam akan dibunuh dengan semua tentaranya. Sama seperti itu. Ketika kabar tentang kemarahan dan murka dari Najasyi itu didengar oleh Abraha takut dan benar-benar panik. Dia gunduli seluruh rambutnya, lalu juga dia kumpulkan tanah, dikirim tanah ini ke Najasyi, dikirim ke Habasyah dengan satu permintaan maaf, surat yang sangat membelas. Saya mohon maaf bahwa saya tidak bermaksud seperti itu, tapi karena dia kurang kompeten dan pemerintahan berantakan dan saya ingin menyelamatkan kerajaan Paduka di Yaman ini, saya harus mengambil alih, tapi dia tidak mau. Akhirnya bertengkar, kita berduel dengan sangat fair dan saya mengalahkan dia, tapi saya akan benar-benar sumpah setia akan membela Anda. Nah, Raja Najasyinya ini lumayan tersentuh lah, bisa diyakinkan oleh Abraha. Abraha pintar meyakinkannya. Akhirnya dia memaafkan, tapi buktikan katanya. Konteks ini penting sobat-sobat. Konteks ini penting saya jelaskan karena inilah yang melatar belakangi dari semua kejadian-kejadian besar yang pada akhirnya akan berpengaruh kepada hidup Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya sekarang Abraha ini punya kepentingan bagaimana meyakinkan rajanya, Raja Najasyi itu. Dia takut nyawanya itu hilang dan juga takut kekuasaan diambil alih oleh sang raja yang lebih tinggi. Maka dia perlu menunjukkan prestasi. Pertama, dia bikin gereja yang paling besar di seantero Arab itu, Jazirah Arab. Namanya gereja Qulais, termegah di Jazirah Arab. Karena bikin gereja nggak mudah juga, bangunannya itu mahal sekali kan. Setelah itu, dia ingin membangun kekuatan ekonomi di Yaman. Yaman itu, kalau Anda ingin tahu letak geografisnya, saya tidak ada peta di sini ya, mohon maaf. Tapi kira-kira Yaman itu di paling selatan Jazirah Arab. Yaman itu.
Mekah itu ada di tengah-tengahnya, Madinah lebih utara lagi. Jadi kalau orang itu ingin bisnisnya bukan ke Yaman, justru bisnisnya itu ke Mekah. Karena Mekah itu adalah daerah tengah-tengah antara Yaman di selatan dan Syam di utara. Jadi kalau orang Syam ingin dagang ke Yaman lewat Mekah, dan orang Yaman ingin dagang ke Syam lewat Mekah juga. Maka barang-barang dagangan itu ngumpulnya di Mekah. Dibawa oleh orang Mekah sebagian dagangannya ke Yaman untuk jualan barang-barang Syam. Dan dibawa oleh orang Mekah itu ke Syam untuk menjual barang-barang Yaman. Ada tukar menukar, tapi yang paling kaya, yang paling hebat bisnisnya adalah orang-orang Mekah. Nah, Yaman ini, Abraha ini ingin membangun pusat ekonomi baru. Pusat ekonomi baru di Yaman. Dan ingin membuat tempat wisata di mana orang-orang itu ziarahnya ke Yaman. Cuman orang Arab kan nggak kayak gitu. Dia gagal memahami geopolitik dan kultur masyarakat Arab. Bagi orang-orang Arab, yang paling penting itu bukan bangunan. Makanya mereka tidak terlalu peduli dengan bentuk rumah ataupun kemegahan rumah itu, mereka enggak. Yang paling penting yang mereka anggap paling terhormat itu adalah sejarah nasab. Dan bagi orang-orang Arab, nasab yang paling mulia adalah nasab para nabi. Orang tua mereka yaitu Nabi Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Dan mereka berdua mewariskan satu monumen sakral yang dipercaya oleh seluruh orang Arab tempat ibadah dan rumahnya Tuhan, yaitu Mekah Al-Mukarramah dengan Ka'bahnya. Maka orang-orang Arab, mau dari Arab Yaman yang beragama Kristen ya, atau agak orang-orang yang menyembah berhala di Yaman, orang-orang Arab di Syam, orang Arab di Irak, semuanya berangkatnya ke Mekah untuk umroh ataupun haji sekaligus dagang. Jadi ada ibadah mahdohnya itu, haji umroh, dan juga ada bisnisnya. Semuanya berkumpul di Mekah. Inilah yang membuat Abraha ini resah. Selama Mekah itu eksis dengan Ka'bahnya, kita tidak mungkin mengalahkan ritualnya Ka'bah dan tidak mungkin membangun kekuatan ekonomi baru. Pelajarannya apa sobat-sobat? Harta yang terbuang dan ribuan nyawa melayang sering terjadi karena sebuah keinginan menyenangkan penguasa demi sebuah kuasa. Jadi orang itu punya motif pribadi, punya motif politik, punya motif syahwat kekuasaan, kursi, dan demi mempertahankan syahwat kekuasaannya, dia butuh legitimasi dan support dari petinggi yang lebih agung lagi, dari raja, dari presiden, dari menteri, dari SK atasan kita. Tapi kadang-kadang yang dikorbankan adalah uang, yang dikorbankan adalah rakyat, masyarakat, generasi. Bangsa kadang-kadang dikorbankan demi mempertahankan ambisi pribadi. Itulah yang terjadi dengan perang-perang besar dunia kan. Hitler itu ingin memperluas kekuasaan pribadi dia, dengan syahwat politiknya dia korbankan aja manusia itu. Perang itu terjadi kadang-kadang kayak gitu. Nah, inilah yang terjadi dengan Abraha. Dia ingin mempertahankan kekuasaannya di Yaman, ingin jadi penguasa yang membangun ekonomi, ingin menyenangkan Raja Najasyi yang ada di Habasyah, dan dia sampai mengorbankan nyawa rakyatnya sendiri. Karena disinilah mulai kepikiran untuk membuat aksi besar mengalahkan Ka'bah. Pelajaran lainnya, motif agama lebih menggerakkan dari apapun yang sering menjadi narasi kampanye untuk menutupi kepentingan ekonomi, kepentingan politik, dan kepentingan pribadi. Itu pelajaran juga tuh. Kadang-kadang mungkin orang itu punya motif-motif pribadi dan motif-motif yang busuk, cuman kalau itu disampaikan apa adanya, orang nggak percaya kan. Orang nggak bisa digerakkan, orang itu nggak akan meyakinkan. Saya akan membangun kesejahteraan daerah ini karena saya butuh duit. Nggak mungkin orang akan memilih dia. Tapi kalau dia pakai narasi, saatnya membangun kota yang lebih Islami. Itu orang bisa akan percaya kayak gitu. Belum tentu itu misinya dalam kampanye. Dan itu terjadi berkali-kali dalam sejarah, sobat-sobat. Berkali-kali dalam sejarah. Lalu, ketika ada bocoran surat menyurat antara Raja Najasyi dengan penguasa Yaman Abraha itu, surat menyuratnya itu bocor ke tengah masyarakat bahwa Abraha itu ingin mengumpulkan ekonomi di Yaman dan juga ingin bikin gereja terbesar dan ingin menyaingi Ka'bah. Ada orang-orang Arab yang fanatik, orang-orang fanatik dari Kinanah, kita tidak tahu namanya siapa detailnya. Dia dengki dengan gereja besar yang dibangun oleh Abraha ini, Qulais ini. Lalu dia pergi, si orang Arab ini, orang Arab itu kadang aneh-aneh ya, orang Arab dusun apalagi, orang Arab kampung itu, mereka aneh-aneh sikapnya. Dia datang ke gerejanya, lalu buang air besar, buang kotoran di dalam gereja. Setelah itu dia kabur aja udah.
ke kampungnya lagi di Kinana. Kabur lagi. Ketika rajanya tahu, bukan raja ya, si gubernur ini tahu, Abraha ini tahu, wah dia murka besar. Dia tanya, siapa yang melakukan ini? Orang-orang pada tahu itu yang melakukan adalah seorang Arab dari Kinana. Dia ingin menistakan agama kita. Dia marah akhirnya. Setelah dia marah, barulah Abraha itu makin yakin bahwa benar kita harus menghancurkan Ka'bah ini di Mekah. Kita akan balas dendam. Berangkatlah Abraha ini dengan pasukan besar. Jumlahnya itu sampai 60.000 pasukan tentara dengan gajah. Nah, gajahnya berapa? Ada beberapa riwayat yang mengatakan gajahnya 10.000, tapi itu riwayatnya menurut saya terlalu berlebihan informasinya. Dalam sirah nabawiyah ataupun sejarah itu nanti tabiatnya Anda akan menemukan angka-angka yang wow gitu, angkanya itu. Tapi setelah dipelajari, dikritisi ulang, dicari data-datanya, validitasnya, dan juga ditinjau dengan sangat bijak perlahan-lahan, ternyata itu barangkali itu terlalu berlebihan. Karena kita itu suka, kalau di blog kita suka melebihkan yang gede biar kita kelihatan keren gitu. Ada kecenderungan seperti itu manusia. Tapi kalau kita lihat gajah itu gede, perawatannya susah, dan jumlah gajah populasi di Jazirah Arab juga nggak banyak gitu. Jadi 10.000 itu angka yang tidak masuk akal. Kita dapatkan informasinya dalam beberapa kitab sirah, seperti misalnya kitab Syekh Sofi Romal Al-Mubarakfuri. Jumlahnya cuma 13. Cuman memang yang paling gede adalah gajah yang ditunggangi oleh Abraha. Namanya, Anda ingin tahu namanya? Barangkali ada yang punya nama itu di sini. Saya lihat dulu, ada nggak? Nama gajah Abraha itu Mahmud. Nggak ada ya? Nggak ada Pak Mahmud ya? Berangkatlah Abraha itu untuk menghancurkan Ka'bah di Mekah. Di tengah perjalanan dihadang oleh seorang tokoh namanya Dzunafar. Terjadilah perang Abraha versus Dzunafar. Tapi ketika berperang nggak seimbang lah Abraha dengan 60.000 pasukan. Kan awalnya 70.000 pasukan datang dari Habasyah. 10.000 mungkin udah mati ataupun nggak dibawa sebagai cadangan. 60.000 berangkat untuk menaklukkan Mekah. Dihadapi oleh Dzunafar dengan beberapa kabilah kecil, ya kalah Dzunafar. Setelah kalah dia mau dipotong kepalanya. Tapi dia memelas, jangan potong saya. Jangan bunuh saya bisa bermanfaat bagi Anda katanya. Saya bisa menunjuki jalan menuju Mekah. Akhirnya dia udah jadi guide Dzunafar ini. Yang awalnya ingin melawan, akhirnya jadi komprador penjajah. Tapi ini pelajaran sobat-sobat. Pelajaran bahwa gara-gara kekalahan orang itu bisa menyerahkan ideologinya. Pasukan Dzunafar kalah oleh 60.000 orang. Ketika Abraha sudah bersumpah ingin menghancurkan Ka'bah, akhirnya dia menjadi guide. Pelajarannya apa? Generasi yang kalah tabiatnya akan mengikuti kehendak para pemenang yang mengalahkannya. Yang mengalahkan biasanya itu akan diikuti, dikagumi, ditiru bahkan. Gayanya juga dijiplak. Di mana-mana seperti itu. Negeri yang dijajah biasanya ingin seperti atau meniru atau kagum atau suka dengan tabiat budaya negara yang menjajahnya. Karena dia sudah kalah. Makanya penting sekali ya hukum kemenangan kekalahan itu. Menang itu penting sekali. Kenapa? Karena kalau kalah biasanya kita akan ikut-ikutan. Itu yang terjadi dalam sejarah ya sobat-sobat. Berikutnya pelajarannya. Penistaan agama dilarang oleh Islam. Terhadap agama apapun. Karena mengundang penistaan lanjutan dari orang-orang bodoh yang mengucapkan kalimat buruk pada Allah yang suci. Maka kalau ada kita menghina agama lain, menghina Kristen, menghina Yahudi, atau menghina Hindu, Buddha, menghina ateis itu. Setelah itu mereka balik menghina Rasulullah, menghina Allah, maka dosanya kita tanggung sebagian dosanya. Kenapa? Karena kitalah yang memprovokasi, memancing orang-orang itu untuk menghina Tuhan kita dan Nabi kita. Kan mereka nggak punya ilmu, bodoh. Iya mereka bodoh, nggak punya ilmu sehingga mereka menghina. Tapi kenapa kita pancing? Makanya tidak boleh bagi seorang Muslim menghina agama orang, nyinyirin agama orang. Pelajari secara ilmiah tapi tidak menghina agama orang. Berangkat lagi Abraha sekarang. Abraha berangkat lagi dan sekarang dihadang oleh pasukan yang lain. Namanya Ibnu Mu'attab. Karena semua orang-orang yang dilewati udah hancur. Dia masuk tapi nyampainya itu ke Taif. Taif itu jaraknya kira-kira 100 km dari kota Mekah. Ketika sampai ke Taif, dihadapi oleh Ibnu Mu'attab dan kalah juga ya. Ibnu Mu'attab nggak mampu melawan pasukan Abraha, kalah dan akhirnya dia menawarkan seperti yang ditawarkan oleh Dzunafar. Saya bisa bermanfaat bagi Anda kalau Anda mengampuni saya. Akhirnya dia dijadikan guide lagi. Ya, tabiat orang yang kalah akan jadi jongos, akan jadi komprador penjajah biasanya.
kalau dia tidak punya idealisme. Berangkat dia menuju Mekah karena orang-orang Taif itu pada memelas. Bukan di sini, di sini bukan tempatnya Ka'bah. Ka'bah di sana tuh di Mekah katanya. Bukan di kota kami. Kalau mau nih kami akan berikan gaya terbaik. Mereka mengutus namanya Abu Righal menuju Mekah. Berangkatlah dia. Abraha sekarang dipandu oleh gaya yang baru namanya Abu Righal karena Dzunafar ini malah membawa Abraha ke Taif, salah rute gitu. Sekarang sudah sampai di Taif, dibimbing lagi oleh Abu Righal menuju Mekah. Sampailah mereka di daerah namanya Mughammis. Sampai di daerah Mughammis dan siap-siap mereka untuk memasuki kota Mekah. Di perjalanan, semua desa, kota, kabilah yang ada habis dibabat, dirampas. Tapi memang Abraha ini sebisa mungkin kalau nggak ngebunuh, kalau nggak menghilangkan nyawa, dia tidak menghilangkan nyawa. Dia hanya ingin menghancurkan Ka'bah dan merampas sebanyak mungkin harta. Ketika dia mengirim seorang utusan, orang dari Habasyah namanya Aswad bin Maksud, ketika dia berjalan dari Mughammas itu menuju kota Mekah, dia rampas semua yang ada di jalan, termasuk 200 ekor unta yang dimiliki oleh paman Nabi Abdul Muthalib. Dirampas juga, dijarah itu. Dan dia datang ke kota Mekah memberikan pesan yang disiapkan oleh Abraha sebagai warning. Pesannya kira-kira kayak gini. Wahai orang-orang Mekah, hati-hati nih. Peringatan keras. Siapapun yang berusaha melawan Abraha akan dihancurkan. Nyawanya, anaknya, istrinya, habis semuanya. Tapi Abraha datang ke sini bukan untuk membunuh dan membantai kalian. Raja Abraha hanya datang ingin menghancurkan Ka'bah. Titik. Setelah itu dia akan pulang lagi. Jadi kalau kalian tidak melawan sama sekali, aman semuanya. Itu tawaran dari Abraha. Karena bagi Abraha gampang sekali ingin menghancurkan orang-orang Mekah itu. Sedikit jumlahnya. Nah akhirnya pasukan ini balik lagi siap-siap untuk memasuki kota Mekah. Rapatlah akhirnya Abdul Muthalib itu. Abdul Muthalib rapat dengan orang-orang yang ada di Mekah, para petingginya ini gimana nih untuk menghadapi Abraha ini. Apakah kita lawan dengan pasukan kita? Tapi secara kalkulasi matematis tidak mungkin menang melawan Abraha. 60.000 pasukan, bayangkan. Di zaman Nabi saja pasukan terbanyak yang pernah dihadapi Nabi Muhammad berapa? Pasukan Tabuk 40.000 orang. Pasukan Tabuk itu walaupun gak pernah ketemu. Di Hunain itu 26.000 orang, tapi ini 60.000 orang, bayangkan, dengan gajah lagi. Dan gajah itu memberikan efek ini psychology war nih, gajah itu. Lihat gajah gede zaman dulu kan mengerikan. Sekarang lihat gajah di kebun binatang dan di TV. Tapi zaman dulu kalau Anda perlu bertarung dengan gajah, bayangkan film Lord of the Ring coba. Yang Lord of the Ring yang The Return of the King itu, ada gajah gede. Diinjak abis tuh orang. Ini memberikan efek traumatik yang luar biasa. Gajah sebagai pasukan perang. Dan itu sering digunakan oleh orang-orang Persia memang, gajah itu. Nah, pesannya disampaikan mengutus Hunatoh ini. Hunatoh dikirim untuk menyampaikan pesan ini. Akhirnya apa yang akan kamu lakukan katanya. Orang-orang Quraisy memutuskan, udah kamu berangkat wahai Abdul Muthalib. Abdul Muthalib akhirnya berangkat sebagai perwakilan pihak Quraisy untuk bertemu Abraha. Berangkatlah Abdul Muthalib ini diantar oleh Hunatoh untuk ketemu dengan Abraha. Tapi ketika masuk ke pasukannya Abraha, susah juga ketemunya. Ada barrier yang banyak ya. Ini orang biasa ingin ketemu dengan Abraha itu nggak mudah. Dia disambut oleh Dzunafar dengan Unais. Unais juga salah seorang gaid. Nah, karena sama-sama orang Arab bisa ngobrol ya. Karena orang-orang Habasyah itu bahasanya berbeda juga. Lalu mereka ngobrol. Gimana nih? Ada yang bisa kamu bantu nggak? Kita ini akan dihancurkan Ka'bah kita. Dan Dzunafar ataupun Unais juga kan awalnya memang punya motif ingin melindungi Ka'bah ya, awalnya ya. Walaupun kalah dan idealisme tidak terlalu kuat, akhirnya menjadi pembantunya penjajah dibanding mati kan. Akhirnya Dzunafar ini nawarin, kalau kamu mau, saya akan coba lobikan Unais agar kamu bisa korespondensi ketemu langsung dengan Abraha. Mudah-mudahan Abraha bisa kamu lobby. Ya coba-coba. Nah, akhirnya Unais ini orang dekatnya, ini gaid juga orang Arab, orang dekatnya Abraha yang menerjemahkan dan juga membimbing menuju Mekah. Dia melobi Abraha, ini ada orang penting, tokoh penting, orang paling terhormat, orang yang paling berwibawa, orang yang pertama kali menggali sumur Zam-Zam setelah ratusan tahun itu hilang, gak ketahuan di mana titiknya. Dia yang kembali lagi menggali. Ini orang yang paling berwibawa di seantero Mekah,
dan si antero Jazirah Arab katanya. Penting coba raja ditemui. Akhirnya rajanya bisa di lobby ya, Abraha ini. Oke kalau gitu. Coba panggil dia ke sini. Nah, dia udah menyambut siap-siap Abraha ini di dalam tendanya. Tenda yang sangat besar jelas ya. Tenda penguasa. Abraha ini ketika menyambut, dia lagi duduk di atas singgasananya. Permadani yang sangat bagus. Nunggu-nunggu kedatangan Abdul Muthalib. Ketika Abdul Muthalib datang, sahabat, dia kaget. Karena Abdul Muthalib itu ini kan berarti masih mungkin usianya berapa nih ya? Ya di atas 50 tapi mungkin di bawah 80-an ya. Karena ini Nabi Muhammadnya masih belum lahir. Kakek Nabi Muhammad ini masih gagah-gagahnya lah mungkin ya. Paruh baya ini ganteng sekali, beraura, berkarisma. Karena ada orang yang kayak gitu ya. Ketika kita ngelihat bawaannya kita suka gitu. Bukan suka sebagai perempuan ke laki-laki dan juga pengen dinikahi, bukan itu, tapi hormat aja. Bahkan laki-laki pun suka, respect gitu. Melihat orang-orang yang good looking itu biasanya kita suka. Itu fitrah manusia. Jadi ketika Abraham melihat Abdul Muthalib dengan gagahnya, dia terkesima. Wah, ini ada orang keren sekali. Dia agak kikuk tuh, agak salah tingkah. Mau gimana dia hadapi orang yang sangat berkarisma ini? Kalau disuruh duduk di atas singgasananya nggak etis. Masa singgasana penguasa diduduki oleh orang yang dijajah kan? Nah, ceritanya orang yang dijajah ini. Tapi kalau saya rendahkan juga, orangnya terlalu terhormat. Akhirnya dia yang turun. Dia siapkan permadani di bawah, bukan di atas singgasananya. Dia siapkan karpet yang bagus. Dia duduk di situ dan Abdul Muthalib duduk di situ bersebelahan. Equal tuh. Equal. Mulailah mereka ngobrol menggunakan penerjemah ya. Menggunakan penerjemah. Setelah itu dia nanya, "Apa yang kamu harapkan? Saya akan menghancurkan Ka'bah kamu. Apa request kamu? Kamu orangnya sepertinya spesial, saya kasih dispensasi. Apa yang kamu minta akan saya kabulkan. Coba lobby saya," katanya. Lalu Abdul Muthalib hanya meminta, "Saya hanya minta 200 unta saya dikembalikan yang sudah dirampas oleh pasukan kamu." Setelah mengucapkan itu, Abrahanya kaget. Saya ini sebelumnya ini tertarik dengan Anda dan respect gitu. Tapi ketika sekarang saya kasih kesempatan Anda ingin minta apa, Anda hanya minta unta pribadi. Hilangkan respect saya katanya. Ilfil kata Abraha itu. Masa yang kamu minta cuma unta? Nggak ada yang lain gitu? Kenapa nggak mempertahankan? Kenapa nggak berjuang gitu? Nah, lalu ada kalimat yang fenomenal diucapkan oleh Abdul Muthalib ini. Kalimat ini menunjukkan tentang esensi dari surat Al-Fil. Beliau mengatakan, "Saya hanyalah orang biasa, pemilik 200 unta. Sedangkan Ka'bah punya pemiliknya sendiri. Jadi kalau engkau berurusan dengan unta, berurusan dengan saya dan saya minta dikembalikan. Tapi kalau engkau berurusan dengan Ka'bah, engkau berurusan dengan pemilik Ka'bah. Ka'bah punya tuannya sendiri. Silakan hadapi. Tapi saya akan menghancurkan. Ya silakan. Coba hancurkan aja, nanti kamu menghadapi pemilik Ka'bah itu." Ini keyakinan luar biasa Abdul Muthalib tentang Ka'bah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia menyembah berhala juga. Makanya syirik itu bukan ateis. Tidak selalu ateis. Orang yang percaya adanya Tuhan tapi menyembah berhala-berhala selain Tuhan, menyembah yang lain selain Tuhan alias syirik, menyekutukan Tuhan, itu termasuk dari orang-orang yang musyrik juga. Walaupun mereka percaya adanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pertimbangannya memang kontroversial. Beberapa ulama ada yang mengkritisi. Kenapa? Karena nggak ada perjuangan perlawanan gitu. Setiap nilai-nilai kehormatan perlu dibela walaupun mengorbankan apapun aset hidup yang dicinta. Ini pelajaran. Sehingga sobat-sobat, betul ini adalah kakek Nabi Muhammad SAW, tokoh terhormat, tokoh gimana. Tapi kejadian ini tidak bisa menjadi role model kita semua. Ingat ya, contoh kita adalah Nabi Muhammad, bukan kakeknya Nabi. Walaupun kakeknya Nabi orang terhormat dan orang luar biasa. Kalau kita dihadapkan pada situasi yang sama, maka kita harus mengorbankan nyawa, keluarga, umat, bangsa kita untuk melindungi nilai-nilai keagungan, kemuliaan kita. Masa mau diambil? Silakan ambil aja, saya akan fokus pada harta saya. Berjuang, lihat. Dzunafar melawan, kalah. Oke. Bangsa Taif melawan, kalah. Setidaknya mereka melawan gitu. Walaupun kalah pada akhirnya. Nah, ini di sini gak ada sama sekali usaha. Minimal itu kritikan dari Dr. Raghib Serjani tentang kejadian ini. Tapi memang saya bisa paham ada pertimbangan lain. Pertimbangannya adalah tentang realita yang memang gimana lagi udah mentok gitu. Nah, ini ada pertimbangan lain. Di sini bisa kita pelajari. Pemimpin bijak
perlu menimbang antara pengorbanan dalam perjuangan, kenyataan pahit kekalahan. Kalau rakyatnya kalah itu harus paham gitu. Dan warga lemah yang perlu perlindungan. Bisa aja misalnya orang berani mati tapi seluruh anaknya mati, keluarganya mati, umatnya mati semuanya, habis semuanya, nggak tersisa. Selain ya hanya bangunan aja. Kita mempertahankan Ka'bah tapi semuanya mati. Nah, kalau pakai pertimbangan ini kita bisa paham. Cuman tetap sobat-sobat, dalam situasi apapun, hal yang sakral yang Anda perjuangkan itu harus Anda lindungi, Anda jaga, walaupun mengorbankan nyawa. Kecuali ketika harapan menangnya itu nol, nggak ada sama sekali, maka mundur, kalah untuk menang di masa depan itu boleh dipilih oleh seorang pemimpin karena mempertimbangkan nyawa manusia yang lain. Nah, dengan pertimbangan ini saya bisa paham kenapa Abdul Muthalib tidak frontal ataupun maksain melawan Abraha, karena memang harapan menangnya itu secara kalkulasi manusiawi itu hampir nggak ada ya. Nah, lalu Abdul Muthalib dikembalikan lagi nih untanya oleh Abraha, dikasih lagi untanya 200 itu, dan beliau mulai masuk ke dalam kota. Dia mengumumkan ke kotanya itu, sekarang Abraha dan pasukannya akan siap-siap masuk ke kota kita, ke Mekah. Jadi kita semua harus pergi mengungsi ke atas bukit-bukit, bawa perlengkapan yang paling berharga, yang paling Anda cintai ke atas, biar nggak dijarah, biar nggak dirampok. Biasanya orang-orang itu menimbun emas di bawah tanah, di sebuah titik dekat pohon dimanapun gitu. Hanya dia yang tahu tempatnya. Itulah bank zaman dulu, atau bukan bank, bunker zaman dulu. Bunker atau loker zaman dulu adalah mereka menggali tanah di sebuah titik tempat menyimpan emas-emas mereka. Mereka gali, mereka ambil, dan mereka pada ngungsi di atas bukit, menonton bagaimana Ka'bah mereka akan dihancurkan. Di detik-detik terakhir, Abdul Muthalib yang paling terakhir naik ke atas bukit sambil memegang cincin besi tempat membuka pintu Ka'bah, sambil dipegang, sambil dia berdoa dengan syair yang indah sekali dan cukup panjang, menyentuh hati. Intinya, ya Allah, ya Tuhanku, lindungilah rumahmu ini dari orang-orang yang akan menghancurkannya. Intinya itu, berdoa. Dia tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun dia musyrik ya. Semuanya berangkat ke atas bukit dan menonton semuanya dari atas. Sejak saat itulah orang-orang Quraisy siap-siap mengimajinasikan masa depan bangsa Arab di Mekah yang tidak ada lagi Ka'bah. Mereka udah mengimajinasikan itu. Mulailah masuk pasukan Abraha ini. Gajah-gajahnya ketika hampir masuk ke dalam kota Mekah, tiba-tiba duduk semua mogok berjamaah. Di sini ada cerita yang diriwayatkan oleh beberapa buku sirah klasik tentang manuvernya Nufail. Nufail ini membisikkan ke telinga gajah kalimat gini, jangan mau masuk. Kamu duduk aja di sini. Akhirnya gajahnya duduk gitu. Ini cerita ini ada ceritakan, tapi ini coba sobat-sobat, cerita itu apalagi kalau ceritanya tidak ada riwayat perlu dikritisi gitu kan. Ini tidak masuk akal. Kenapa? Gajahnya itu gajah Yaman. Dia setiap hari mendengarkan instruksi pelajaran dari gurunya, dari manusia, dengan instruksi bahasa Habasyah, bukan bahasa Arab gitu. Dan ini bukan gajah mereka. Binatang itu, apalagi binatang tunggangan itu, nurutnya itu ke majikannya. Sedangkan ini guide yang ngasih tahu tentang rute, bukan pendamping gajah gitu. Jadi cerita ini sangat perlu critical thinking. Yang kedua, karena ada hadis Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa yang menahan gajah-gajah ini bukan manusia, bukan manuvernya Nufail. Jadi kita tidak perlu menjadikan Nufail yang sudah menjadi gair ini sebagai pahlawan, enggak juga. Kan Rasul mengatakan suatu hari nih, ketika Nabi Muhammad itu menuju Mekah, unta Nabi Muhammad itu diam di Hudaybiyah. Diam. Setelah itu para sahabat tanya, ya Rasulullah, ini Qaswa ini capek kayaknya. Qaswa ini capek dan juga kayaknya dia kebingungan. Apa kata Nabi? Ma khala'at Qaswa wa ma dzaka bi khuluq walakinna habasahu habisul fil. Qaswa itu adalah unta Nabi. Kata Rasul, Qaswa ini bukan malas, mogok ataupun bingung. Dia ini tidak punya karakter kayak gitu, membanggang, saya enggak punya. Tapi dia sedang ditahan oleh malaikat yang dulu menahan pasukan gajah. Itu kata Rasulullah. Nah, ini riwayatnya jelas, hadis Nabi, sahih hadisnya. Jadi yang kita terima itu adalah ketika ada riwayat-riwayat yang kira-kira nggak matching, mana yang paling kuat riwayatnya gitu.
banyak sekali kontradiktif dalam Sirah Nabawiyah. Makanya perlu dipreteli satu-satu dengan referensi ilmiah ya. Bukan cocok logi, bukan berdasarkan mood, apalagi berdasarkan ceramah YouTube. Jadi sobat-sobat semua harus mengkritisi lagi dengan sumber ilmiah. Nah, gajahnya duduk di situ. Dan ketika gajahnya ini nggak mau berdiri, sampai orang-orang pasukan Abraha itu membuat besi dibengkokkan, lalu dicongkelkan ke perut gajah yang duduk. Ayo berdiri, nggak mau juga berdiri. Setelah itu gajahnya diarahkan kepalanya ke arah Yaman. Ketika kepalanya diarahkan ke arah Yaman, baru mau berdiri dan jalan. Terus diarahkan lagi ke arah Syam, mau jalan. Ke arah Irak, mau jalan. Begitu diarahkan ke arah Mekah, duduk lagi gajahnya. Itu pada bingung. Nah, gajahnya berontak semua ini. Nah, di saat inilah sobat-sobat, Allah Subhanahu wa taala mengirimkan burung apa namanya? Ada yang tahu? Saya kasih buku. Ada yang tahu? Ada yang tahu burungnya burung apa? Namanya burung IDK. I don't know itu namanya. Namanya burung la adli. Burung yang kita nggak tahu namanya burung apa. Ababil itu artinya berkelompok-kelompok atau berbondong-bondong. Bukan burung ababil. Tidak ada jenis burung ababil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah kamu tidak melihat bagaimana Tuhanmu memperlakukan pasukan gajah? Lihat ayat ini ya, surat Al-Fil ayat pertama ini. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperlakukan pasukan gajah ini? Karena orang-orang Quraisy udah nggak ada usaha, semuanya diam di bukit menonton prosesi penghancuran Ka'bah ini. Alam tara kaidahum fi tadlil. Tidakkah kamu melihat bahwa tipu daya mereka, maka mereka rusak, Allah hancurkan menjadi kesesatan. Farsala alaihim tayran ababil, dan Allah mengirimkan bagi mereka burung yang berkelompok-kelompok, bergelombang-bergelombang, burung yang berbondong-bondong, satu gelombang, dua gelombang, jadi berbatch-batch burungnya itu datang satu rombongan, datang lagi rombongan kedua, rombongan ketiga, dan setiap burung itu tarmihim bihijarotin min sijil, setiap burung itu membawa sijil. Sijil itu batu kecil segede kacang dan adas, kecil sekali, karena burungnya kecil pasti. Karena yang dipegang itu kecil. Karena kalau gede kan paruh burung juga nggak bisa. Nah, batunya itu 3, 1 di paruhnya, 2 di kakinya, di cakarnya. Dipegang, lalu dilemparkan batu itu dari atas. Tidak semuanya kena batu memang, tapi mayoritas tentara kena batu. Yang kena batu itu semua badannya melepuh. Tarmihim bihijarotin min sijil. Terus apa lagi? Alam tara kaifa fa'ala faja'alahum, dan Allah menjadikan mereka ka'asfin, bagaikan daun, asfin ma'kul, daun yang dimakan ulat. Kenapa? Karena kengerian dari prosesi ini sobat-sobat. Bayangkan gajah 13 ini duduk, lalu pasukannya ada di sana, ada kuda di situ, ada orang-orang bawa panah, bawa tombak. Di atas itu penuh dengan burung-burung membawa sijil. Batunya kecil-kecil dilemparkan, ketika batunya itu mengenai badan, orang gak mati, tapi badannya melepuh, kulitnya copot, kulitnya mengelupas, jari-jarinya pada putus, kuku-kukunya juga pada putus. Setiap kali jari putus keluar darah dan keluar nanah. Setelah itu putus lagi, keluar darah, keluar nanah, putus lagi. Dan pasukannya itu tidak mati di situ. Sebagian besar pasukan kabur kemana-mana. Ada yang gak kena batu, selamat. Itu cara Allah menyelamatkan manusia yang belum saatnya diazab misalnya. Allah kasih kesempatan untuk taubat, selamat itu. Tapi sebagian besar pasukan kena batu itu. Mereka semuanya kabur menuju Yaman. Semuanya mencari Nufail dan mencari Unais itu. Karena mereka yang paling tahu jalur menuju Yaman lagi. Coba kasih guide, kasih arahan. Dalam riwayat mereka juga kena batu mati itu, orang-orang yang jadi guide itu. Mereka berangkat lagi ke Yaman. Termasuk Abraha juga balik lagi ke Yaman. Di perjalanan itu sobat-sobat, sedikit demi sedikit badannya pada copot pasukan itu. Abraha sendiri sampai ke Yaman. Jarak antara Mekah dengan Yaman itu 1000 km. 1000 km, Anda tahu ditempuh dalam berapa hari? 1000 km? Dalam waktu 2 hari kalau pakai mobil sekarang. Zaman dulu 20 hari. 1 hari itu 50 km kira-kira. Maka 1000 km 20 hari. Jauh sekali. Jadi dalam 20 hari itulah Abraha menderita
badan yang sedikit demi sedikit mengelupas, kulit mengelupas, rambut rontok, telinga putus, jari-jari pada putus. Begitu dia sampai ke Yaman, setelah kira-kira 20 harian ya, 2 mingguan itu, akhirnya yang terakhir mengelupas itu adalah dadanya terbuka. Dadanya terbuka dan jantungnya mulai keluar, berdetak, dan dia masih melihat jantungnya berdetak keluar dengan darah semuanya. Setelah itu barulah dia mati. Inilah siksaan yang luar biasa pedih, di dunia mereka sudah melihatnya, apalagi di akhirat. Kalau kita tahu bahwa kita akan mati kan mengerikan ya. Tapi kalau matinya itu dalam waktu beberapa detik, mungkin nggak kerasa, pasti kerasa ya. Saya juga nggak pernah punya pengalaman itu. Tapi kalau kira-kira tembak jeder gitu kan, atau jatuh prak gitu, kayak telur pecah itu, kan langsung gitu. Kalau ini tahu bahwa akan mati, tapi kematiannya itu perlahan-lahan, itu lebih menyiksa. Lebih menyiksa. Inilah kengerian bagi orang-orang yang hendak menghancurkan Ka'bah. Sijil itu dari bahasa Persia, kata para ulama, dari 2 kata, yaitu sanj, batu, dan jal, tanah. Sanjal, sijil itu dari bahasa Persia. Allah mengirimkan batu yang khusus dari neraka, yang dalam bahasa Persia disebutnya sijil. Terdiri dari batu dan tanah dan panas itu. Inilah nasib akhir dari pasukan gajah itu, Iwan dan Akhwat Fillah. Sehingga kesimpulannya, setiap usaha menghancurkan Ka'bah akan selalu dihadapi langsung oleh sang pemilik Ka'bah hingga akhir zaman, siapapun. Makanya alhamdulillah ya, apapun yang dilakukan oleh makar manusia dari zaman dulu sampai nanti, nggak akan pernah bisa menyentuh Ka'bah. Ka'bah akan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita bahas tanggal nih. Di hari inilah sobat-sobat, di hari inilah lahir Rasulullah SAW. Ketika kejadian yang sangat mencekam ini bagi Abraha, umat Quraisy itu, bangsa Quraisy sedang melihat di bukit-bukit kan. Mereka melihat keajaiban, datang burung berbondong-bondong melemparkan sijil, hancur semua pasukannya, semuanya bersorak, bertahmid, mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, semuanya bilang kayak gitu. Plus mereka juga memuji berhala-berhala mereka mungkin. Mereka semuanya pada kaget. Di saat yang sama sobat-sobat, dahsyat sekali. Ada cahaya bintang. Lalu juga di saat yang sama, dalam beberapa riwayat itu, api di kerajaan Persia yang sudah ratusan tahun gak pernah dipadamkan karena mereka menyembah itu, mati api itu. Ada perubahan seperti perubahan iklim sedikit bukan perubahan iklim. Ada tanda-tanda astronomi yang terlihat, disaksikan oleh orang-orang Quraisy. Di saat itulah, di detik itulah, ada tangisan bayi melengking di dalam rumah Aminah. Disitulah hari lahir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya orang-orang menganggap kelahiran sang Nabi ini, kelahiran bayi ini sebagai kelahiran yang paling barokah. Untuk menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala sebelum mengutus Nabi ini, kelahirannya saja sudah memberikan rahmatan li Makkah, li ahli Makkah. Memberikan rahmat bagi warga Makkah ini. Semuanya bergembira, semuanya bersorak-sorai, dan semuanya bersyukur dengan hari kemenangan ini. Makanya mereka menyebut tahun tersebut dengan nama Amul Fil, tahun gajah. Tahun sebelumnya mereka nggak punya nama, tahun sebelumnya lagi nggak punya nama, dan mereka tidak pernah menuliskan catatan-catatan tanggal, bulan, tahun dalam hidup mereka. Orang bersyair, bagus sekali syairnya, kapan? Nggak tahu. Ya kira-kira 5 bulanan atau setengah tahun sebelum penyerangan gajah gitu. Kapan lahirnya? Sama dengan tahun gajah gitu. Kapan dia lahir? Lahirnya itu Abu Bakar 2 tahun setelah tahun gajah. Nggak ada tanggalnya itu. Orang-orang Arab tidak terbiasa mencatat tanggal, sehingga tidak ada satu orang pun yang mengetahui penyerangan gajah itu tanggal berapa. Tapi harinya tahu, karena Rasulullah mengatakan, Yaumul Itsnin dzaka yauma wulidtu, itu adalah hari ketika aku dilahirkan. Hari Senin adalah hari Rasulullah dilahirkan. Tapi tanggalnya, nah di sini kita bahas ya kawan-kawan. Sebagai penutup materi kita, saya akan mulai masuk ke pembahasan tentang tanggalnya. Ini ada beberapa riwayat tentang tanggal kelahiran Rasulullah SAW. Harinya udah fix, harinya itu hari Senin, karena Rasulullah yang langsung mengatakannya. Tahunnya jelas tahun gajah. Dalam hitungan Masehi, tahun gajah itu kira-kira tahun 570 Masehi. 570 tahun sejak Nabi Isa alaihissalam. Versi yang pertama, ini adalah tanggal 2 Rabiul Awal tahun gajah. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Katsir dari Abu Ma'sar As-Sindi yang meninggal tahun 171 Hijriah. Ada Ibnu Abdul Bar meninggal tahun 463 Hijriah. Al-Waqidi, seorang ulama besar dalam sejarah juga,
dalam tarikh, dalam Sirah Nabawiyah 207 Hijriah, mereka meyakini bahwa kelahiran Rasulullah itu tanggal 2 Rabiul Awal. Ini riwayat yang populer ya. Populer dan juga diriwayatkan oleh ulama-ulama besar. Versi kedua, tanggal kelahiran Nabi Muhammad itu tanggal 8 Rabiul Awal. Ada Ibnu Syihab Az-Zuhri. Ini adalah gurunya seluruh ulama hadis. Ibnu Syihab Az-Zuhri ini. Beliau yang pertama kali mengumpulkan hadis dari berbagai negeri, yang diperintahkan oleh Umar bin Abdul Aziz. Ibnu Syihab Az-Zuhri, seorang guru hadis ini, menyatakan bahwa kelahiran Nabi Muhammad itu tanggal 8 Rabiul Awal. Ibnu Hazm al-Andalusi, seorang ulama besar dari Andalusia, Spanyol, yang meninggal tahun 456 Hijriah, mengatakan tanggal 8 Rabiul Awal juga. Imam Malik, siapa yang tidak tahu? Jadi kalau Anda ingin menentukan standar kebenaran, standar keakuratan validasi itu dari reputasi dan juga kualitas keilmuan, nama-nama yang saya sebutkan ini gak ada bandingannya. Nama-nama yang saya sebutkan ini. Ingat ya, kita dari sumber ilmiah, dari referensi-referensi yang punya reputasi saintifik dalam literatur Islam. Imam Malik itu adalah gurunya Imam Syafi'i, imam besar, ahli fikih, ahli hadis juga, punya kitab Al-Muwatta. Dan beliau meyakini, Imam Malik meyakini tanggal 8 Rabiul Awal kelahiran Nabi Muhammad ini. Lalu ada tabi'in. Ini tabi'in itu artinya anaknya sahabat. Muhammad bin Jubair bin Mut'im, anak dari sahabat besar, meyakini Nabi Muhammad lahir tanggal 8 Rabiul Awal. Ada 2, ada 8. Sekarang versi ketiga, Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu artinya sepupunya Nabi Muhammad SAW. Sepupunya Nabi Muhammad. Karena Abbas itu pamannya Nabi. Abbas dengan Nabi Muhammad itu beda 3 tahun selisih usianya. Ibnu Abbas ini belajar banyak ke Nabi Muhammad sejak kecil, sejak muda. Dan beliau sebagai keluarga Rasulullah yang banyak interaksi, setidaknya mencari informasi di zamannya, dan beliau meyakini Nabi Muhammad sepupunya itu lahir tanggal 10 Rabiul Awal. Imam Asy-Sya'bi yang meninggal tahun 100 Hijriah, 100 tahun setelah Rasulullah ini, meyakini tanggal 10 Rabiul Awal. Ja'far As-Shadiq, cicitnya Nabi ini. Ini keturunannya Ali bin Abi Thalib, dianggap sebagai imam Syiah juga. Ja'far As-Shadiq mengatakan Rasulullah lahir tanggal 10 Rabiul Awal. Beliau meninggal tahun 114 Hijriah. Ibnu Sa'ad, seorang pakar sirah nabawiyah juga, ahli sejarah, yang menulis buku Tabaqat Ibnu Sa'ad, menyatakan Rasulullah lahir tanggal 10 Rabiul Awal. Ibnu Asakir, ulama besar, meninggal tahun 571 Hijriah, mengatakan 10 Rabiul Awal. 3 inilah versi yang paling kuat. Dan di antara ketiga ini yang paling kuat adalah tanggal 8 Rabiul Awal. Yang paling mendekati keotentikan tanggal lahir Rasulullah SAW, 8 Rabiul Awal. Sejak zaman dulu orang meyakini ini, sobat-sobat. Tapi ada satu orang, dan ini seorang pakar sirah juga, namanya Ibnu Ishaq. Dan Ibnu Ishaq ini adalah gurunya sirah nabawiyah. Karena beliau yang pertama kali mengumpulkan berbagai sumber. Dia tidak menciptakan, mengumpulkan berbagai sumber dalam satu buku. Bukunya tebal sekali, Ibnu Ishaq itu. Beliau menyatakan bahwa Rasulullah lahir tanggal 12 Rabiul Awal. Bahkan ada lagi ulama yang lain, Zubair bin Bakar, menyatakan bulan Ramadan, itu lebih jauh lagi. Rasulullah lahir bulan Ramadan. Gharib. Tapi riwayat yang dinyatakan oleh Ibnu Ishaq itu tidak memiliki sanad, tidak punya referensi. Hanya murni pendapat beliau aja udah. Udah satu orang aja itu. Cuman Ibnu Ishaq itu punya murid. Diajarkan ke muridnya mengajarkan lagi ke muridnya. Dan bukunya terkenal seluruh dunia. Maka inilah yang paling populer. Bukan yang paling akurat, yang paling dekat. Yang paling kuat argumennya adalah tanggal 2, 8, atau 10. Di antara 3 ini yang paling dekat adalah tanggal 8 Rabiul Awal. Cuman yang bisa kita pastikan dan insya Allah kita yakin adalah 1. Hari Senin, bulannya bulan Rabiul Awal. Tanggalnya antara 2, 8, 10. Bukan 12. Bukan 12 yang pasti. Bukan yang pasti ya, wallahu alam. Ya, yang lemah, 12 itu sangat lemah sekali pendapatnya, tanpa sanad. Nah, tapi kenapa ini populer? 1. Karena Ibnu Ishaq itu adalah foundernya ilmu sirah nabawiyah. Sebelumnya sirah nabawiyah itu tertulis secara terpencar-pencar dari berbagai sumber. Terpencar-pencar, nggak ada yang mengkodifikasi dan juga mengumpulkan dalam satu jilid, itu nggak ada. Beliaulah yang pertama kali mengumpulkannya, sehingga ketika buku sirah nabawiyah ini terus menerus dibaca, dipelajari, dinukil, diterjemahkan, tanggal 12 Rabiul Awal inilah yang populer. Dan di kemudian hari, di zaman Daulah Fatimiyah abad ke-5, abad ke-6, para penguasa Fatimiyah mereka menciptakan sebuah tradisi yang namanya Festival Maulid Nabi. Festival ya sifatnya ya. Festival Maulid Nabi dari orang-orang Syiah
Dan mereka mengambil pendapat dari banyak versi ini, mengambil versinya Ibnu Ishaq. Bukan karena Ibnu Ishaq yang paling kuat, tapi karena Ibnu Ishaq yang dipilih oleh pemerintah Daulah Fatimiyah yang Syiah. Jadi sekarang Anda tahu sejarahnya ya? Saya belum memasukkan pandangan saya, belum. Saya baru menceritakan dan mempresentasikan ini loh fakta-faktanya, bahwa dalam Maulid Nabi itu dulu yang paling kuat dan diakui itu adalah tanggal 28 atau tanggal 10. Dan 8 inilah yang sepertinya paling kuat. Kesimpulannya sobat-sobat, tidak ada kepastian tanggal lahir Hijriah atas kelahiran Nabi Muhammad SAW selain hari Senin di tahun Gajah yang bertepatan dengan tahun 570 Masehi. Itu kira-kira ya. Kalau ingin tahu tentang estimasi tanggalnya yang bertepatan dengan tahun 570 Hijriah. Yang kedua, pendapat yang lebih kuat dalam Maulid Nabi adalah tanggal 8 Rabiul Awal. Namun yang paling populer adalah tanggal 12 dikarenakan konteks sosial. Kenapa konteks sosial? Karena selebrasi puluhan tahun. Maulid Nabi yang dipilih oleh orang-orang Syiah tanggal 12 itu, di antara pendapat-pendapat yang ada, orang-orang Syiah dinasti Fatimiyah itu memilih tanggal 12. Diselebrasi jadi festival, lalu festivalnya berkembang kemana-mana, ratusan tahun diakui, jadi tertanamlah di benak kita, viral, populer, 12 Rabiul Awal adalah kelahiran Nabi. Bahkan dinyanyikan dalam nasyid-nasyid 12 Rabiul Awal, tapi yang benar, yang viral belum tentu, yang terkenal, yang tenang belum tentu benar. Setidaknya itu argumen yang sangat lemah dibanding tanggal-tanggal yang lain. Itu ya. Kita hanya yakin bahwa itu Rabiul Awalnya benar, hari Seninnya betul, tapi tidak berarti tanggal 12. Yang ketiga pelajarannya ya, tidak boleh ada pengkultusan tanggal dalam peringatan Maulid Nabi, selain karena melanjutkan sebuah festival dakwah di bulan Rabiul Awal untuk sebuah misi kebaikan. Jadi kalau kita ingin bikin sebuah agenda memperingati Maulid Nabi di bulan Rabiul Awal, ya udah nggak apa-apa, bagus. Karena Rasulullah lahir di bulan Rabiul Awal hari Senin, tanggalnya kita nggak memastikan. Dan jangan berdebat sampai kita ini yakin banget bahwa tanggal 12 itu yang paling benar, enggak. Itu estimasi yang lemah. Estimasi yang lebih kuat tanggal 8, tapi juga kita tidak bisa meyakini 100%. Saya secara pribadi pengkaji sirah tidak bisa saya bikin dalam tanda kutip fatwa gitu ya, atau membuat sebuah kepastian. Saya sudah mengkaji sirah maka saya memutuskan, nggak bisa kayak gitu. Saya hanya mempresentasikan berdasarkan referensi yang kaya. Kemungkinan yang lebih dekat dengan data ilmiah adalah tanggal 8 Rabiul Awal. Tapi nggak bisa kita pastikan juga. Maka tidak boleh ada pengkultusan terhadap tanggal. Lalu bagaimana sejarahnya Maulid? Tanggal lahir Nabi tidak berhubungan dengan Maulid Nabi. Maulid Nabi ini hal yang sama sekali terpisah, berbeda. Yaitu sebuah festival yang dibuat di sebuah zaman. Tidak ada contohnya di zaman Nabi, tidak pernah disuruh oleh para sahabat, dan tidak pernah ada contohnya di zaman tabi'in. Tidak pernah ada contohnya. Ayo, gimana nih? Gak pernah ada contohnya, sedangkan kita bikin acara Maulid Nabi hari ini. Langsung kan? Pikiran kita harus terkoneksi langsung nih. Kenapa kita bikin acara ini? Kalau semuanya harus ada contohnya di zaman Nabi Muhammad SAW, maka tidak boleh ada belajar Islam melalui Zoom. Belajar Islam itu ketemu guru, ketemu langsung. Tidak boleh belajar Islam melalui internet, langsung ketemu guru. Bahkan tidak ada Al-Quran yang dicetak seperti itu. Seperti zaman sekarang. Tidak ada AIU-nya. Itu tidak ada di zaman Rasul. Itu adalah kreasinya di zaman Utsman bin Affan yang ingin menyeragamkan tanda baca. Tidak ada juga kajian setiap Kamis malam, Ahad pagi, atau diskusi Jumat pagi. Itu sebagai prolog ya, biar kawan-kawan siap-siap mendengarkan materi ini nih. Bab terakhir ingin saya sampaikan. Tapi kita harus tahu secara faktual memang itu tidak ada di zaman Nabi. Tapi tidak semua yang tidak ada di zaman Nabi berarti haram, sobat-sobat. Oke ya, itu penting. Nah, sekarang saya jelaskan dulu fakta sejarahnya. Maulid Nabi itu pertama ada di zaman Daulah Fatimiyah, tapi kita tidak bisa memastikan tahunnya. Cuman catatan-catatan para sejarawan yang menjelaskan tentang kondisi di zaman Daulah Fatimiyah bisa menjadikan rujukan. Zaman Daulah Fatimiyah itu sebelum Salahuddin Al-Ayyubi. Maka misalnya seperti kitab karangan Jamaluddin bin Al-Ma'mun yang meninggal tahun 587 Hijriah menceritakan tentang bagaimana fenomena Maulid Nabi di zaman Daulah Fatimiyah. Lalu juga ada ulama besar Al-Maqrizi, lalu juga ada Ibnu Tuwair dalam bukunya Nuzat Muqlatain fi Akhbar Ad-Daulatain, dan juga Imaduddin Al-Isfahani tahun 597 Hijriah meninggalnya. Al-Barq As-Sami Asyami, beliau menuliskan tentang fenomena Maulid Nabi. Kesimpulannya adalah Maulid Nabi adalah
satu tradisi perayaan memperingati hari lahir Nabi Muhammad SAW di zaman Daulah Fatimiyah yang Syiah sebagai wujud satu dakwah, yang kedua sebagai legitimasi bahwa mereka tuh memiliki kekuasaan. Daulah Fatimiyah ini gini, biar Anda tahu konteksnya. Daulah Fatimiyah ini adalah satu kelompok yang memiliki kekuasaan terpisah dari Daulah Abbasiyah yang ada di Baghdad di Irak. Yang ada di Baghdad itu punya kekuasaan resmi sebagai khalifah umat Islam, tapi tidak punya power. Ketika ada tentara salib menyerang, mereka nggak bisa melawan. Ketika ada konflik di ujung sana, mereka nggak bisa apa-apa. Yang tersisa hanya raja-raja kecil formalitas, dapat gaji, dapat fasilitas, tapi mereka nggak punya power. Yang punya power adalah kesultanan yang terpencar di berbagai negeri. Salah satunya di Mesir. Di Mesir itu ada sebuah pemerintahan yang kuat namanya Daulah Fatimiyah. Daulah Fatimiyah yang Syiah inilah yang mendirikan Universitas Al-Azhar. Biar Anda tahu. Jadi Al-Azhar itu awalnya adalah universitas untuk menyebarkan akidah Syiah awalnya itu. Nanti kita bahas suatu tentang Azhar. Yang Azhar nanti dikonversi menjadi Sunni oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Lalu mereka memilih tanggal 12 Rabiul Awal versi Ibnu Ishaq itu sebagai sampai tanggal yang disepakati untuk perayaan Maulid Nabi. Mereka bikin perayaan. Mereka butuh itu kenapa? Mereka ingin agar rakyat itu merasakan bahwa ini penguasa yang benar-benar peduli dengan nilai-nilai keislaman dan berbagi. Karena dalam perayaan Maulid Nabi di zaman Daulah Fatimiyah itu khalifah memberikan 6.000 dirham, 40 menu bagi rakyat di Kairo, 400 pound itu kira-kira 200 kg kan, 200 kilo manisan, diabetes tuh, sama 500 kg roti itu buat rakyat setiap tahun itu, festival besar. Tahun depan ini makin gede lagi, selalu seperti itu. Sehingga ini menjadi sarana bergembira, dakwah, mengenang Nabi, mempelajari Nabi. Jangan bilang gini ke saya, malah mempelajari Nabi itu harusnya tiap hari bukan Maulid Nabi. Iya tahu kalau itu mah gitu, udah tahu itu kan. Dan nyatanya mereka itu mempelajari Nabi jauh lebih banyak dibanding kita yang hari ini sering mengkritisi Maulid Nabi. Mereka mempelajari Nabi jauh lebih banyak dibanding kita yang bilang mempelajari Nabi itu jangan hanya setahun sekali. Mereka itu bukan setahun sekali, sering mempelajari Nabi. Karya mereka banyak. Tapi mereka juga punya keinginan lain, ingin merasakan kehadiran Nabi dalam bentuk sebuah festival, dan itu tidak dilarang dalam agama. Jelas ya? Itu sejarahnya di Syiah. Tapi kan itu Syiah, kenapa harus diikuti? Jangan dulu terburu-buru. Kenapa kita langsung menjudge seperti itu? Mereka manusia. Jangankan orang Syiah yang punya keyakinan Allah Subhanahu wa taala ada, nabinya Nabi Muhammad. Dalam beberapa hal mereka berbeda dan kadang-kadang jauh melencengnya gitu ya. Soal akidah mereka. Tapi mereka tetap saja kawan-kawan semua, bukan artinya orang-orang yang najis, bukan berarti orang-orang yang haram, enggak gitu. Hati-hati cara kita memandang. Jangankan orang Syiah, andaikan ada orang ateis menyelenggarakan sebuah event sosial yang bermanfaat dan kita pakai event sosial itu untuk sarana dakwah, kita akan gunakan. Betul enggak? Apa contohnya? Saya ingin tahu. Apa contohnya sebuah fenomena baru, cara baru untuk berbagi sebuah gagasan atau untuk berkumpul yang diciptakan bukan oleh orang Syiah tapi orang kafir beneran, non muslim. Lalu kita bisa menggunakannya. Apa contohnya? Festival Metaverse, Kang. Bukan Metaverse, lebih dekat lagi dengan hidup kita. Facebook. Lebih dekat lagi dengan hidup kita saat ini, detik ini. Zoom, Kang. Ini adalah karya orang lain, buatan orang lain yang tidak berakidah, tidak baca Al-Quran. Mereka menciptakannya untuk sebuah sarana komunikasi yang secara status sama statusnya dengan perayaan apapun, sama statusnya dengan event apapun. Tapi kadang-kadang kita ini nggak jujur. Kita ini sebagian umat Islam ini ada yang memiliki kedengkian, kebencian, ketidaksukaan, kemarahan yang ada di dalam hatinya diproyeksikan untuk menyalahkan saudara yang muslim, padahal nggak ada masalah di situ. Hati-hati. Sebagai muslim harus benar-benar jujur dengan dirinya sendiri. Sampaikan kebenaran itu. Jangan sampai kita nggak suka aja kita itu, tapi kita cari pembenaran gitu. Nah, buktinya apa? Walaupun ini diinisiasi oleh orang-orang Syiah di zaman Daulah Fatimiyah, tapi oleh ulama-ulama Sunni diteruskan. Ulama-ulama Sunni mengakui juga dan juga tidak melarangnya. Maulid Nabi berkembang juga di zaman setelah Daulah Fatimiyah. Daulah Fatimiyah itu dikalahkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi di zaman Nuruddin Mahmud Zanki, gurunya Salahuddin di awal abad ke-7. Umar Al-Mulla, seorang ulama sufi,
mempopulerkan lagi, mengembangkan lagi Maulid Nabi dengan berbagai tambahannya. Festivalnya dikembangkan lagi, agenda-agenda dakwah, ada tabligh akbarnya, ada makanannya, ada pestanya. Lalu Muzaffar ad-Din, seorang penguasa, mengembangkannya lagi. Lalu Maulid Nabi ini oleh penguasa-penguasa muslim yang ahlu sunnah wal jamaah, yang didampingi oleh ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah, meng-approve-nya, mengembangkan lagi ke Damaskus. Lalu di Mekah juga berkembang. Nah, tapi di Mekah perayaannya itu bukan tanggal 12, bahkan setiap bulan Rabiul Awal di Senin pertama. Senin pertama di Rabiul Awal mereka memperingati Maulid Nabi dengan cara yang berbeda. Lalu nyampe ke Andalusia dan nyampe ke seluruh negeri muslim, sobat-sobat. Itulah Maulid Nabi. Jadi sekarang saya akan memberikan kesimpulan-kesimpulannya. 1. Secara faktual, peringatan Maulid Nabi adalah warisan pemerintahan dinasti Fatimiyah di Mesir dengan motif dakwah dan motif politik. Tapi kalau itu motif politik nggak usah dilanjutkan. Siapa bilang? Motif apapun politik, bahkan motif pribadi, kalau pada akhirnya itu ada kebaikan dan tidak dilarang dengan tegas oleh Quran dan Sunnah, nggak masalah, sobat-sobat. Oke? Secara faktual Anda perlu paham itu. Jadi kalau ada yang mengatakan Maulid Nabi itu nggak pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad tidak pernah merayakan Maulid Nabi, ya masa Rasulullah merayakan? Ayo saya ulang tahun yuk kita rayakan. Rasulullah nggak merayakan. Tapi siapa yang melarang kita melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Nabi dalam hal sosial? Orang yang mengatakan kayak gitu berarti tidak faham kaidah usul fikih yang menyatakan bahwa al-aslu fil asya'i al-ibahah. Dasar dari segala sesuatu itu boleh. Hatta dalla daliluhu ala tahrimihi, sampai datang dalil yang mengharamkannya. Jadi aktivitas di luar ibadah mahdhah, ibadah ritual boleh pada dasarnya. Apapun itu boleh sampai ada larangan. Dan larangan terhadap Maulid Nabi itu enggak ada. Jadi jangan pernah percaya dengan orang yang mengatakan Nabi melarang Maulid Nabi, dia bohong. Saya ingin bilang, orang yang mengatakan Nabi melarang Maulid Nabi, dia 100% bohong. Kenapa? Tidak ada satupun dalil yang melarangnya. Yang adalah pemahaman dia aja gitu. Tapi kita juga tidak mengkultuskan Maulid Nabi. Maulid Nabi itu adalah sunnah Rasulullah. Itu juga salah. Sekarang bayangkan sobat-sobat, kajian setiap hari Ahad untuk mengkaji kitab tauhid. Saya tanya, ada perintahnya di zaman itu perintah Nabi atau ada larangan dari Nabi enggak? Enggak ada perintahnya, enggak ada larangannya. Rasul hanya menyuruh kita belajar. Thalabul ilmi fardhatun. Cara belajarnya mau hari apapun silakan bebas. Jangan bilang itu perintah Nabi hari Minggu dan jangan bilang dilarang oleh Nabi belajar hari Minggu. Enggak, itu mubah. Sama Maulid Nabi apapun itu. Jadi saya hanya berharap umat Islam itu ayo fokuskan energi kita ke hal-hal yang lebih substansial. Jangan ngerecokin hal-hal yang kayak gini yang relatif memiliki banyak manfaat. Kesimpulan berikutnya. Memperingati Maulid Nabi bukan ibadah ritual, bukan ibadah mahdhah. Dan termasuk Maulid Nabi itu kategori aktivitas mubah, aktivitas yang boleh, yang statusnya mengikuti manfaat dan tujuan acara. Kalau membuat Maulid Nabi tujuannya untuk memecah belah umat bangsa dan juga ingin bikin kerusakan, haram. Kalau membuat Maulid Nabi acaranya untuk mengedukasi umat tentang Nabi Muhammad, harusnya setiap hari bukan setiap tahun itu kan. Iya, kalau Anda mampu setiap hari. Kalau orang tidak mampu setiap hari dan minimal setahun sekali, itulah yang dilakukan. Maka status hukumnya mengikuti manfaat dan tujuan acaranya. Kalau baik, ada manfaatnya, ada dakwahnya, itu bagus. Bagaimana kalau penyelenggarakannya ada pesta itu hura-hura, memamerkan aurat, kumpul cewek cowok, lalu juga bersentuhan dan mereka ini malah jadi maksiat. Yang salah bukan Maulid Nabi, event organizernya yang tidak profesional dan juga tidak mengerti adab Islam. Itu ya cara memandangnya sama-sama. Lalu kesimpulan ketiga, membid'ahkan sebuah aktivitas sosial, dakwah yang bukan bagian dari inti ajaran Islam adalah bentuk kerancuan berpikir dalam memahami konsep Islam yang utuh. Ini ada aktivitas. Aktivitas ini bukan bagian dari inti agama, bukan bagian dari ibadah ritual, bukan bagian dari zikir, sholat, tilawah yang mahdhah, bukan bagian dari ritual-ritual haji. Lalu kita bid'ahkan aktivitas umum itu adalah orang-orang yang tidak memahami dan rancu cara berpikirnya. Menurut saya cenderung ngaco kayak gitu. Dia tidak belajar agama atau tidak mempelajari referensi-referensi yang kuat, lalu dia punya preferensi nggak suka, lalu dia proyeksikan ketidaksukaannya dalam bentuk haram kayak gitu. Walaupun penampilannya kayak gimana pun, walaupun gelar apapun, sobat-sobat, kebenaran itu tidak berhubungan dengan gelar atau tidak berhubungan dengan reputasi atau viral, enggak.
tenanglah, saya bisa bertanggung jawab soal ini, bukan bid'ah sama sekali, bukan bid'ah sama sekali. Oke. Tapi kan ulama-ulama juga ada yang menyebutkan ini bid'ah. Iya. Ulama itu bukan titah Allah Subhanahu wa taala, bukan firman Allah, bukan juga sabda Rasulullah ulama-ulama itu. Kita uji dengan pendapat ulama yang lain, mana yang lebih dekat dengan kebenaran. Jangan dipaksakan kayak gitu. Nah, yang terakhir sobat-sobat, kesimpulannya, memperingati Maulid Nabi bisa menjadi sarana dakwah efektif di depan tantangan kehidupan yang miskin inspirasi dan teladan. Jadi kita butuh menampilkan Nabi Muhammad dengan berbagai cara, berbagai format agar kita bisa menginspirasi. Karena di setiap zaman perlu hadir jubir-jubir baru sang Nabi yang mengungkapkan pesona, ajaran, dan pola pikirnya dengan berbagai format dakwah kreatif agar menginspirasi kemanusiaan. Inilah sobat-sobat semua, inspirasi Nabi Muhammad SAW dalam maulidnya, dalam serial yang insya Allah akan saya bedah dengan detail di serial nanti yang akan kita sajikan bagi umat Islam, The Untold Story Sirah Nabawiyah. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Kang El atas pemaparan materinya. Baik, untuk rekan-rekan sekalian, barangkali ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan untuk raise hand terlebih dahulu. Enggak, ada banyak ya, langsung ya.